Eh, kita lanjutkan kembali. Tadi ada permasalahan yaitu tentang pernikahan. Pernikahan adalah suatu kesunahan yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu walimatul kurs. Pesta pernikahan adalah salah satu sunnah Rasulullah SAW. Namun pada hari ini pesta pernikahan sama sekali jauh berbeda dengan yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sebaliknya, pesta yang diadakan justru menimbulkan kemaksiatan, meniru cara-cara ahli batil. Pesta para yang jauh dari sifat kesederhanaan, yang membebani diri sendiri dan orang lain hanya karena malu kepada tetangga demi gengsi. Ya, waktu sholat terabaikan, musik hingar-bingar dan mempertontonkan aurat wanita. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu adalah seorang saudagar kaya yang sanggup memberi makan seluruh penduduk kota Madinah. Tetapi perkawinannya sangat sederhana hingga Rasulullah SAW sendiri tidak tahu bahwa Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu sudah menikah. Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Hari ini engkau begitu wangi sekali." Abdurrahman bin Auf menjawab, "Hari ini saya baru saja menikah ya Rasulullah." Kehidupan yang sederhana adalah kehidupan Nabi SAW dan sahabat radhiyallahu anhu ajmain. Mereka dengan kesederhanaan dalam kehidupan membuat kita istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini manusia mengira bahwa kemajuan dalam kebendaan adalah ukuran kemajuan dalam hal kemanusiaan. Apabila memiliki rumah yang megah, mobil yang mewah, perusahaan atau jabatan, maka orang-orang yang akan memuliakan dirinya. Jadi orang yang kaya, orang yang banyak hartanya, orang yang kelihatannya berpangkat, kendaraannya banyak, tanahnya luas, rumahnya megah, kelihatannya itu orang-orang yang yang sukses, orang-orang yang akan dimuliakan. Maka orang-orang ini, orang-orang pendidikan, tetapi pada ketika ia miskin, maka orang-orang tidak lagi segan, tidak lagi menghargai. Berarti penghargaan mereka itu kepada harta benda yang dimiliki, bukan kepada dirinya. Rasulullah SAW bersabda, "Man ardon nasa bisukhtillah sakhitallahu alaihi wa askhata alaihin nas, wa man ardallaha bisukhtin nasi radhiyallahu anhu wa arda anhu nas." Barang siapa yang mencari keriduan manusia dengan kemurkaan Allah, maka Allah akan murka kepadanya dan akan dijadikan manusia murka kepadanya. Sebaliknya, barang siapa yang mencari keriduan Allah dengan kemarahan manusia, maka Allah akan ridho kepadanya dan akan menjadikan manusia ridho kepadanya. Hadis Tirmidzi dan Abu Najah. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita mengukur kekayaan seseorang dengan nilai dunia. Mengukur kekayaan seorang dengan nilai dunia. Padahal kekayaan yang sesungguhnya adalah iman. Kekayaan sesungguhnya adalah iman. Seorang raja mempunyai seorang ulama, saya berkata, "Wahai Tuan, engkau orang yang sangat miskin." Ulama itu menjawab, "Tidak, saya bukan orang miskin. Kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dunia ini hanya sedikit, yaitu 1 daripada 99%.
1% kita dapatkan di dunia dan 99% didapatkan di akhirat. Tidak lebih berat dari sayap nyamuk. Ya. Dan engkau telah terima yang sedikit ini dan tidak ada bagian kelak di akhirat. Saya hanya ingin kenikmatan di akhirat saja. Ini ulama ini mengatakan bahwa orang-orang yang di dunia ini walaupun kaya seperti apa gitu, itu hanya baru sebelah sayap nyamuk, sebelah nyamuk. Tidak ada nilainya, tidak ada harganya di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada yang kita miliki adalah keimanan. Inilah kejahilan manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menjanjikan kejayaan dan kesuksesan pada dunia. Sebab nilai dunia hanya sehelai sayap nyamuk. Apakah dikatakan berjaya dan bersukses orang yang memiliki sehelai sayap nyamuk walaupun dikumpulkan di dunia penuh tapi tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini pernikahan-pernikahan yang dicontohkan Rasulullah SAW telah banyak ditinggalkan, dan bagaimana hari ini kita bukannya untuk mempermudah kita berbuat melaksanakan perintah Allah, salah satu adalah nikah, dan kadang-kadang membebani daripada orang lain. Maka bagaimana kita kembali kepada ajaran baginda Nabi Muhammad SAW, ya, dengan keperluan hidup yang 5 tadi itu menjadikan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan orang-orang yang akan menuju jalan abadi, menuju jalan yang kekal, yaitu menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat liqad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang yang beriman, ya, takutlah kepada Allah, takatlah kepada Allah dengan mempersiapkan diri kamu, diri kita untuk masa depan, yaitu masa kehidupan yang kekal abadi, masa kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang nyata, yaitu kehidupan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Dan lanjutkan bahwa kapan usaha untuk keperluan bernilai jadi ibadah. Jadi keperluan hidup kita itu untuk bisa menjadikan nilai ibadah di hadapan Allah. Kerja untuk mendapatkan keperluan harus ikut kerja Nabi Muhammad SAW. Untuk memenuhi keperluan keluarganya, Ali radhiyallahu anhu bekerja pada seorang Yahudi dan mendapat upah sebutir kurma setiap 1 timba air. Setelah Ali radhiyallahu anhu merasa cukup dengan beberapa buah kurma, ia berhenti menimba air. Yahudi itu menawarkan buah kurma lebih banyak lagi kepada Ali radhiyallahu anhu, mau meneruskan pekerjaannya. Tetapi Ali radhiyallahu anhu tidak terkesan dengan tawaran-tawaran itu yang ada pada orang Yahudi itu, tetapi hanya terkesan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, merasa cukup dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kita meluangkan waktu dengan mengorbankan harta dan diri sendiri untuk menyempurnakan maksud hidup kita, maka sebanyak itu pula pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang. Setan selalu menanamkan rasa cukup dalam beramal, tetapi dalam hal keduniaan setan tidak pernah merasa cukup. Jadi yang dibisikkan, yang dihembuskan ke hati kita ketika perkara amal agama, setan itu mengatakan bahwa amal kamu sudah. Tapi ketika perkara dunia, maka setan mengatakan kamu masih kurang. Ya. Jadi kita harus berhati-hati. Kemuliaan manusia bukan karena mampu melebihkan atau mengurangi keperluan hidup, tetapi kemuliaan manusia terletak dalam mencapai kesempurnaan maksud dan tujuan hidup. Oleh karena itu,
Para nabi dan rasul diutus yaitu untuk menyeru manusia agar meyakini bahwa kejayaan dan dalam amal agama. Namun sebagian manusia ada yang beriman dan ada yang kufur, ada yang kafir. Orang-orang yang tidak beriman senantiasa memperbaiki pertaniannya, senantiasa memperbaiki perdagangannya, senantiasa usaha-usaha untuk bagaimana ia menjadikan asbab-asbab itu menjadi orang yang selalu menjadi orang untuk bisa dihormati orang. Tetapi orang yang beriman senantiasa memperbaiki amalnya. Jadi orang yang beriman selalu senantiasa memperbaiki amal, dan orang-orang yang tidak beriman dia akan selalu memperbaiki keperluan hidupnya. Saat ini keyakinan kepada perkara-perkara yang nampak, perkara-perkara yang kelihatan, perkara-perkara yang dohir di depan mata begitu kuat karena sudah terlalu banyak dan lama berhubungan dengan makhluk, sehingga lupa kepada zat yang menciptakan makhluk, sehingga kita lupa kepada zat yang menciptakan makhluk. Sufyan As-Tsauri rahmatullah alaih berkata kepada murid-muridnya, seandainya Allah Subhanahu wa taala mengubah bumi ini dan segala isinya menjadi besi, lalu kalian bertanya, kita makan apa? Berarti kalian belum beriman. Apabila manusia berhubungan dengan suatu usaha sehingga mendatangkan manfaat, maka suatu itu akan mengadakan tuntutan kepadanya. Seorang yang berhubungan dengan perdagangan, maka dirinya dituntut untuk melakukan jual beli di pasar. Jangan disibukkan dengan buat meja tempat dagangan. Meja hanya keperluan, tetapi tujuan adalah berjualan untuk mendapatkan keuntungan. Seorang yang berhubungan dengan pertanian maka dituntut untuk menggarap sawah, bukan sibuk membuat cangkul. Demikian pula usaha dakwah yang berhubungan dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka seorang dai dituntut untuk taat kepada Allah agar mendapatkan keridhaan Allah, bukan sibuk menyempurnakan keperluan hidup. Demikianlah pada kesempatan pagi hari ini kita akan berusaha bagaimana kehidupannya manusia berikhtiar berasbab, tapi jangan sampai ada keyakinan bahwa ikhtiar asbab itu yang mendatangkan kejayaan. Kejayaan hanya ada pada perintah Allah dan Rasulnya. Yakin kepada asbab adalah perbuatan syirik. Cacat dalam ikhtiar berarti cacat dalam sunnah, sedangkan cacat dalam tawakal berarti cacat dalam iman. Kita tidak harus meninggalkan ikhtiar. Yang kita lakukan adalah bagaimana menyempurnakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam asbab perdagangan, pertanian, perkantoran, dan perbengkelan, dan seterusnya. Jangan sampai perdagangan menyebabkan kita untuk mencari keuntungan dunia sehingga kehilangan modal akhirat. Dan jangan sampai pasar dunia melarikan kita dari pasar akhirat, yaitu masjid. Apabila pekerjaan itu menghalangi maksud dan tujuan hidup, betulkan niat dalam bekerja, yaitu memperoleh rezeki yang halal, menjaga diri dari berharap dan meminta kepada makhluk, dan memperoleh bekal untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hati kita yakin kepada uang atau harta benda lainnya sebagaimana yang telah menjadikan keyakinan umumnya manusia pada hari ini, bahwa benda-benda itu akan mendatangkan kejayaan karena keyakinan yang salah, sehingga ia dapat mudah menipu, mencuri, korupsi, dan sebagainya, demikian mendapatkan harta. Saat ini keyakinan seperti ini sudah mendunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Al-Qur'an surat Al-Ardu ayat 13 ayat 11 ya. Surat 13 ayat ke-11. Kebanyakan orang keliru menafsirkan ayat tersebut. Kebanyakan orang menafsirkan ayat tersebut keliru.
beranggapan bahwa jika seorang tidak bekerja maka nasibnya tidak akan berubah. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan ayat yang lain. Zalika bi annallaha lam yaku mughayyiran nikmatan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah dianugerahkannya kepada suatu kaum hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada dirinya mereka sendiri. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kematian dan kehidupan yang mempergilirkan siang dan malam. Dia pula yang menciptakan suasana dan keadaan susah, senang, sehat, sakit, miskin hanya adalah sebagai ujian siapa yang paling baik amalnya. Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan untuk mengubah keadaan, mengubah siang menjadi malam atau malam menjadi siang. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatallaha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menjadikan kematian dan kehidupan supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Maksud sebenarnya ayat di atas adalah Allah Subhanahu wa taala tidak mengubah suatu kaum apabila mereka tidak mau berusaha memperbaiki iman dan amal mereka. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan menciptakan keperluan manusia. Bila manusia taat kepada Allah, maka segala keperluannya akan datang dengan mudah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barokati minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Jikalau seandainya penduduk-penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepadanya mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Dan lebih jelas lagi, wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha zizquha raghadan min kulli makani fakafarat bi an'amillahi fa'adzaqaha. Demikianlah semoga apa yang kita sampaikan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dalam menentukan kehidupan kita. Kita akan lanjutkan di lain waktu. Kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.